Tidak ada yang menyangka, di tengah dunia yang dipenuhi wabah mematikan, akan muncul satu orang yang mengubah sejarah ilmu kedokteran selamanya. Bayangkan, hidup di masa ketika manusia belum memahami bagaimana penyakit bekerja. Tidak ada laboratorium modern, tidak ada mikroskop, tidak ada vaksin, tidak ada rumah sakit seperti hari ini. Orang-orang hanya bisa menebak. Ketika seseorang tiba-tiba demam, lalu tubuhnya dipenuhi ruam merah, semua orang langsung panik. Sebagian percaya itu kutukan dari langit. Sebagian lagi menganggap roh jahat sedang menyebarkan penyakit. Ketakutan menyebar lebih cepat daripada wabah itu sendiri. Keluarga mulai mengunci rumah mereka. Anak-anak dijauhkan dari keramaian. Dan banyak orang hanya bisa pasrah melihat orang-orang yang mereka cintai perlahan meninggal. Namun, di tengah kekacauan itu, ada seorang dokter yang tidak memilih untuk takut. Ia memilih untuk mengamati. Namanya adalah Al-Razi. Pada masa itu, Baghdad adalah salah satu kota paling maju di dunia. Kota besar yang dipenuhi perpustakaan megah, tempat berkumpulnya ilmuwan, filsuf, tabib, dan para pencari ilmu dari berbagai penjuru dunia. Di jalan-jalannya, orang-orang berbicara tentang matematika, astronomi, filsafat, dan pengobatan. Tetapi semuanya berubah ketika wabah mulai menyebar. Pasar yang biasanya ramai mulai terasa sunyi. Orang-orang berjalan dengan wajah penuh kecemasan. Banyak keluarga kehilangan ayah, ibu, bahkan anak-anak mereka dalam waktu singkat. Tidak ada yang tahu pasti penyakit apa yang sedang menyerang. Semua penyakit dengan ruam merah dianggap sama. Jika tubuh seseorang dipenuhi bintik-bintik merah, maka mereka hanya menyebutnya sebagai satu wabah yang sama. Tidak ada analisis lebih dalam, tidak ada penelitian detail, hanya dugaan dan ketakutan. Di saat banyak orang menyerah pada keadaan, Al-Razi justru mulai mempertanyakan semuanya. Setiap hari, Al-Razi berjalan memasuki rumah sakit Baghdad. Suasana di sana sangat berat. Tangisan keluarga terdengar dari berbagai ruangan. Bau herbal bercampur dengan aroma minyak dan obat-obatan memenuhi udara. Pasien terbaring lemah. Sebagian menggigil karena demam tinggi. Sebagian lain kesulitan bernapas. Dan banyak tubuh dipenuhi ruam merah yang membuat semua orang ketakutan. Para tabib mencoba berbagai cara. Ada yang memberikan ramuan herbal, ada yang membakar dupa tertentu, ada yang menggunakan metode pengobatan kuno yang diwariskan turun-temurun. Tetapi hasilnya seringkali tidak berhasil. Al-Razi memperhatikan semuanya dengan sangat serius. Ia tidak hanya melihat penyakit, ia melihat pola. Ia memperhatikan bagaimana pasien berbicara, bagaimana mata mereka berubah, bagaimana warna kulit mereka berkembang dari hari ke hari. Hal-hal kecil yang dianggap tidak penting oleh orang lain justru menjadi pusat perhatian Al-Razi. Suatu hari, Al-Razi mulai menyadari sesuatu yang sangat aneh. Beberapa pasien mengalami demam tinggi terlebih dahulu. Baru kemudian muncul ruam besar di tubuh mereka. Namun pasien lain berbeda. Mereka mengalami mata merah, batuk, sesak napas, dan ruam mereka muncul dengan pola yang tidak sama. Awalnya, perbedaan itu terlihat kecil, bahkan mungkin tidak berarti bagi kebanyakan orang. Tetapi bagi Al-Razi, detail kecil bisa menjadi jawaban besar. Ia mulai mengamati lebih dalam. Semakin banyak pasien yang ia pelajari, semakin jelas bahwa ada dua pola penyakit yang berbeda.
Dan disitulah muncul pertanyaan yang mengubah hidupnya selamanya. Bagaimana jika selama ini dunia salah memahami wabah ini? Bagaimana jika cacar dan campak sebenarnya adalah dua penyakit yang berbeda? Malam demi malam, ketika Baghdad mulai sunyi, Al-Razi tetap terjaga. Di bawah cahaya lampu minyak, ia duduk sendirian menulis catatan. Ia mencatat semuanya dengan sangat detail. Kapan demam mulai muncul? Bagaimana bentuk ruam berkembang? Pasien mana yang mengalami batuk? Pasien mana yang kehilangan penglihatan? Dan siapa yang berhasil bertahan hidup? Pada masa ketika banyak tabib hanya mengandalkan kepercayaan lama, Al-Razi melakukan sesuatu yang sangat berbeda. Ia menggunakan observasi. Ia percaya bahwa ilmu pengetahuan harus dibangun dari pengamatan nyata, bukan sekedar asumsi. Tangannya terus menulis tanpa henti. Lembar demi lembar memenuhi mejanya. Dan tanpa ia sadari, catatan sederhana itu kelak akan mengubah sejarah dunia medis. Namun, semakin dalam penelitian Al-Razi, semakin besar penolakan yang ia hadapi. Banyak tabib senior mulai merasa terganggu. Mereka menganggap Al-Razi terlalu berani mempertanyakan pemahaman lama. Beberapa bahkan menertawakannya. Karena selama bertahun-tahun, semua orang percaya bahwa cacar dan campak adalah penyakit yang sama. Tidak ada alasan untuk mengubah keyakinan itu. Bagi mereka, tradisi lebih penting daripada pengamatan. Dan di masa itu, melawan pendapat mayoritas bisa menjadi sangat berbahaya. Tetapi Al-Razi tidak berhenti. Ia tetap datang ke rumah sakit setiap hari, tetap mencatat, tetap mengamati. Karena semakin banyak data yang ia kumpulkan, semakin kuat keyakinannya bahwa dunia sedang melakukan kesalahan besar. Lalu tibalah satu malam yang mengubah segalanya. Al-Razi kembali membaca seluruh catatannya. Ratusan gejala, puluhan pasien, berbagai pola penyakit. Ia membandingkan semuanya satu persatu. Dan perlahan, jawabannya mulai terlihat sangat jelas. Pola cacar berbeda. Pola campak juga berbeda. Cara penyakit berkembang tidak sama. Efeknya pada tubuh manusia juga berbeda. Saat itulah Al-Razi akhirnya memahami sesuatu yang belum pernah disadari siapapun sebelumnya. Cacar dan campak adalah dua penyakit yang berbeda. Itu bukan sekedar dugaan, itu adalah hasil observasi ilmiah. Dan malam itu, lahirlah salah satu penemuan medis paling penting dalam sejarah manusia. Penemuan Al-Razi menjadi titik balik besar. Untuk pertama kalinya, penyakit mulai dipelajari berdasarkan gejala dan observasi nyata, bukan hanya berdasarkan ketakutan atau kepercayaan lama. Ini adalah sesuatu yang sangat revolusioner, karena ketika dokter memahami perbedaan penyakit, mereka bisa memberikan penanganan yang lebih tepat. Hari ini, membedakan penyakit mungkin terdengar sederhana, tetapi pada masa itu adalah lompatan besar dalam ilmu kedokteran. Al-Razi tidak hanya menemukan perbedaan antara dua penyakit, ia mengubah cara manusia memahami penyakit itu sendiri. Perlahan, pemikiran Al-Razi mulai menyebar ke berbagai tempat. Catatan medisnya dibaca para tabib. Metodenya mulai dipelajari. Dan semakin banyak orang mulai memahami pentingnya observasi dalam pengobatan. Rumah sakit mulai berubah.
dokter mulai lebih teliti memperhatikan gejala pasien. Penyakit tidak lagi dianggap sama begitu saja. Satu pemikiran sederhana berhasil membuka jalan bagi metode medis yang jauh lebih modern. Dan tanpa disadari banyak orang, apa yang dilakukan Al-Razi saat itu akan menjadi dasar penting bagi ilmu kedokteran di masa depan. Namun, semakin terkenal nama Al-Razi, semakin besar pula tantangan yang datang. Penemuannya mulai dikenal luas. Banyak orang kagum pada kecerdasannya. Tetapi, tidak semua orang menyukainya. Karena ketika seseorang mulai mengubah cara dunia berpikir, akan selalu ada orang yang merasa terancam. Dan apa yang terjadi setelah penemuan besar itu ternyata jauh lebih berbahaya daripada wabah yang ia hadapi sebelumnya. Karena musuh terbesar Al-Razi bukan lagi penyakit, melainkan manusia itu sendiri. Dan disinilah kisahnya menjadi jauh lebih mengejutkan. Kalau menurutmu kisah ini layak diketahui lebih banyak orang, share video ini.